Hai Sobat Borong, kita kupas cara hitung borong plesteran dan acian sesuai ASP Cipta Karya 2026, lengkap rumus upah plus atrial. Supaya pemborong ataupun kontraktor tidak boncos, oke? Banyak tukang bilang, santai bos, plester aci mah tinggal borong aja. Pas pekerjaan selesai, semen habis lebih banyak, pasir kurang, upah tukang bengkak, owner langsung pusing lihat nota. Nah, di video ini kita bakal bongkar cara hitung borong plesteran dan acian sesuai ASP Cipta Karya 2026, lengkap dengan rumus SNI terbaru. Bukan cuma teori, tapi langsung simulasi nyata di lapangan. 1. Apa itu plesteran dan acian? Pertama, kita pahami dulu. Plesteran itu lapisan mortar semen plus pasir yang menutup dinding bata atau hebel. Sedangkan acian adalah lapisan finishing tipis supaya dinding halus dan siap dicat. Kalau plester itu ibarat kulit, acian itu skincare-nya. 2. Standar tebal menurut SNI. Menurut standar pekerjaan bangunan, tebal plester normal sama dengan 15 mm atau 1,5 cm. Tebal acian sekitar 2-3 mm. Kalau terlalu tebal, semen boros. Kalau terlalu tipis, dinding bisa retak rambut. Jadi jangan mentang-mentang tukangnya semangat, plester dibuat kayak benteng kerajaan. 3. Rumus dasar hitung luas dinding. Rumus paling penting sebelum hitung borongan adalah luas pekerjaan. Contoh, panjang dinding 10 meter, tinggi 3 meter. Berarti total pekerjaan plester dan acian adalah 30 meter persegi. Nah ini rumus dasar ya bro, harus inget terus. 4. Analisa AHSP Cipta Karya 2026, bagian plesteran. Sekarang masuk ke analisa AHSP. Untuk plesteran 1 PC dibanding 5 PS tebal 15 mm, kebutuhan standar per meter persegi kira-kira? Material, semen 7,5 kg per meter persegi. Pasir pasang 0,026 meter kubik per meter persegi. Upah, pekerja, tukang batu, kepala tukang, dan mandor. Nah, ini yang sering orang lupa. Mandor tetap dihitung, karena mandor bukan makhluk goib yang muncul pas nagih uang doang. 5. Contoh hitung material plesteran. Misalnya, luas pekerjaan 30 meter persegi. Hitung semen, kalau satu sak semen isi 50 kg, jadi kebutuhan semen sekitar 5 sak. Hitung pasir, berarti tasir yang dibutuhkan sekitar 0,8 kubik. 6. Analisa upah plesteran. Sekarang kita hitung upah. Contoh AHSP 2026 per meter persegi, pekerja 0,15 OH, tukang batu 0,15 OH, kepala tukang 0,015 OH, mandor 0,007 OH. Misal harga upah tukang di Bandung, pekerja Rp150.000 per hari, tukang Rp180.000 per hari, kepala tukang Rp200.000 per hari, mandor Rp220.000 per hari. Rumus upah. Untuk pekerja, tukang, dan seterusnya dijumlahkan. Hasil total upah plesteran per meter sekitar Rp55.000 sampai Rp70.000, tergantung daerah kalian ya. 7. Analisa acian dinding. Sekarang lanjut acian. Standar kebutuhan acian per meter persegi. Material, semen, sekitar 3,25 kilo per meter persegi. Lalu untuk upah, ada pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor. Acian ini kelihatannya tipis, tapi kalau salah campuran, besoknya retak semua kayak hubungan tanpa kepastian. 8. Contoh hitung acian. Luas 30 meter persegi. Semen acian, berarti kebutuhan semen acian sekitar 2 sak. 9. Total biaya pekerjaan. Kalau digabung, antara plesteran, material dan upah, serta acian, material dan upah, biasanya total borongan plester tambah aci tahun 2026 berada di kisaran Rp85.000 sampai Rp140.000 per meter persegi. Tergantung lokasi proyek, kualitas material, kerataan dinding, tinggi bangunan, dan tingkat kesulitan. 10 tips agar tidak rugi borongan. Ini penting banget. Pertama, selalu ukur real luas dinding. Jangan kira-kira pakai feeling. Feeling mantan aja sering salah, apalagi hitung proyek. Kedua, kurangi bukaan pintu dan jendela kalau luasnya besar. Ketiga, tambahkan waste material 5-10%. Karena di lapangan pasti ada. Jatuh, tercecer, nempel di sendal tukang, sampai preman atau ormas suka minta jatah semen. Itu sudah hukum alam proyek. Keempat, pisahkan harga, plester, acian, scaffolding, dan pekerjaan sudutan. Supaya tidak nombok. Penutup,
Nah, sekarang kalian sudah tahu cara hitung borong plesteran dan acian sesuai AHSP Cipta Karya 2026 lengkap dengan rumus SNI. Kalau kalian mau, saya juga bisa bikin tabel AHSP lengkap Excel, template RAB otomatis, cara hitung borong keramik, borong cat, borong plafon PVC, sampai cara menentukan keuntungan kontraktor. Tulis di komentar, lanjut part 2. Dan jangan lupa, like, subscribe, dan share. Karena ilmu bangunan itu mahal, tapi di channel ini gratis.